Kan biasanya mungkin ada orang yang berspekulasi gitu kayak cewek-cewek ini pasti kalau ngumpul ngobrolinnya cowok doang. Menurut lu itu betul gak sih? Enggak sih. Kalau gue sih sebenarnya milih temen itu kayak sebenarnya siapa aja, cuman yang untuk sampai gue mau satu circle itu yang pertama adalah nengok gue gitu kayak kamu ewe yang di depan gerbang. Gue kayak sumpah gue pernah berantem sama pacar gue gara-gara kata lu. Selamat datang. Karena ini episode pertama. Selamat datang kita dari Cebol. Selamat datang di Cebol. Oke. 1, 2, 3. Hai, selamat datang di Cebol. Cewek-cewek hyperbole. Enggak gitu ya. Jadi, di episode perdana kami, kita berdua, aku dan Zafa Dan Fitra. Kita hari ini mau bahas apa nih, Zaf? Kayaknya kalau misalnya episode pertama tuh harus yang agak-agak pengenalan ya, gimana bener. sih? Kayak background kamu, background aku. Ya, jadi backgroundnya di sini horden ya, warna pas lilac. Salah. Bukan Kita itu. lebih ke pertemanan cewek-cewek nih. Emang kamu menganggap aku teman dah? Udah. Kamu menganggap aku teman gak, Zaf? Ini apa ya? Oke. Jadi di episode pertama ini kita mau membahas hal-hal yang kayaknya tuh udah sering banget ya menjadi perbincangan di masyarakat luas. Dan kayak banyak juga yang nggak nyadar tuh kalau mereka tuh terjebak di pertemanan yang sebenarnya tuh kurang Toxic ya, yang merugikan gitu. Jadi di episode pertama ini kita akan bahas mengenai tentang gimana sih circle di pertemanan cewek gitu. Kalau misalnya kamu deh, kalau misalnya lagi ngobrol gitu sama cewek-cewek, biasanya ngomongin apa sih? Dengar kita sama-sama cewek ya? Benar banget, biasanya juga kita sama-sama berkumpul bersama, benar. Kalau kita kalau ngumpul ini kebetulan kita emang satu circle ya, Zaf ya. Jadi kita akan membahas ini berdasarkan dengan pengalaman kita dalam berteman. Yang mana satu circle. Cuman kan aku di sini beda kuliah sama kamu. Terus juga SMP-nya juga kita beda. Tapi ya udah bahasin circle aja. Iya, maksud aku dari situ kan kita bisa melihat kalau circle kita tuh juga ada yang berbeda gitu. Benar. Jadi kita bisa mengambil beberapa contoh untuk menjadi tolak ukur ya. Yes. Tapi karena ada beberapa, kita ambil salah satu aja yang kita satu circle, yang circle kita sama. Benar, circle SMA. Nah, biasanya tuh kalian tuh suka kalian tuh maksudnya saya ya? Kalian sama aku doang? Kalian audiens ini yang 200 juta penonton subscriber Akara ini tuh suka curious gak sih kayak sebenarnya tuh cewek-cewek kalau ngobrol tuh ngumpul tuh ngomongin apa sih gitu? Atau cuma kita doang cewek-cewek nih yang kepo kayak cowok kalau ngumpul tuh ngomongin apa sih? Kalau cowok kan kayak udah ketahuan lah ya. Iya sih. Ya nggak sih, kayak paling itu aja gitu. Jadi kita segmen cewek-cewek fit dah. Oke. Jadi kita biasa kalau misalnya ngumpul-ngumpul gitu, kalau yang kamu ingat kita ngobrolin apa sih? Kan biasanya mungkin ada orang yang berspekulasi gitu kayak cewek-cewek ini pasti kalau ngumpul ngobrolinnya cowok doang. Menurut lu itu betul gak sih? Enggak sih, malah kayak jarang gak sih? Kayak kita ngomongin cowok tuh jarang. Cuma paling ada occasion atau gosip atau masalah yang memang harus diselesaikan ya di dalam circle tuh yang menyangkut pautkan laki-laki gitu ya. Benar banget. Gak 100% kita tuh sebenarnya ngomongin laki-laki. Kayak, who do you think you are? Lu siapa, man? Lu siapa, man? Mohon maaf. Oke. Tapi kita paling sering tuh biasanya ngobrolin apa sih, Fit? Sebenarnya kita ngobrol juga serandom mungkin gak sih? Kayak misalkan lagi ada hal-hal yang Iya benar. Kita bahkan pernah waktu itu ngobrolin paus melahirkan. Kita kayak amfibi tuh sebenarnya kenapa dia bisa amfibi gitu? Iya. Kenapa bisa hewan-hewan ini ada yang bertelur, ada yang melahirkan? Bener. Terus kayak kalau misalkan disimpulkan tuh ya serandom itu juga gitu loh, nggak yang juga general juga, nggak cuma tentang melulu tentang cowok gitu. Tapi lo pernah nggak sih kayak kan kita kan circle kan seru nih kayak seru gitu kan. Tapi lo pernah nggak sih dapat yang kayak
emang lu tuh kayak aduh nggak serap gitu. Maksudnya Nggak serap. kayak poinnya tuh apa yang bikin lo kayak nggak serap gitu? Pastinya ada sih ya, karena kan kita punya pribadi yang macem-macem ya, karakter yang walaupun satu circle juga nggak mungkin semuanya sama ya gitu personality-nya gitu. Jadi kadang ada aja hal yang kayak ada orang yang kayak gue kayak kurang serap deh sama nih orang gitu. Cuman kalau gue sih nggak gitu, selagi itu nggak merugikan banget ya gue akan bisa tetap Get along sih dengan. kalau gue juga tipenya yang kayak bunglon gitu loh, jadi kayak gue bisa memposisikan diri nih misalnya kayak Bener, sama bener. gue ngikut. Dan menurut gue kayak cewek tuh lebih bisa bunglon gak sih? Bener. Ya gak sih? Kayak lu pernah gak sih kayak gak suka banget sama orang tapi lu tetap merasa bikin orang itu tuh kayak oh ini orang tetap suka kok gitu. Ini orang suka kok, cinta mati kok sama gue. Ini orang masih menganggap gue sahabat sejati selamanya sampai mati abadi gitu kan. Padahal kayak gue gak suka sama lu sob gitu. Kayak gue yakin banget nih dia pengen serumah sama gue. Wow. Gak serem juga sih ya kayaknya. Tapi iya sih benar kayak cewek tuh lebih sering get along gitu gak sih? Karena mungkin lebih apa ya? lebih bisa beradaptasi. Iya, soalnya cowok tuh kalau misalnya kayak nggak suka gitu kayak tongkrongan itu saling nggak suka tuh kayak kelihatan Obvious banget. Iya, kayak obvious kan. banget gitu. Ya, aduh nggak suka, aduh kayak jadi malah karena dia ngeliatin kalau dia nggak suka jadi kayak vibes-nya tuh kayak jadi Nggak enak iya. gitu, kerasa kan energinya Energi, gitu. oke. Nah terus kan biasanya kalau misalkan apa sih namanya, lo nggak suka sama salah satu temen di circle lo, itu lo gimana cara copingnya? Kalau gue sih Selain emang lu kita naturally bisa get along ya, Aha. tapi lu punya cara tersendiri gak sih biar kayak kalau itu sih gue Tetep. biasanya kayak biasanya nih kalau misalnya gue kayak ngerasa nggak suka gitu ya, gue nggak mungkin kayak nggak suka sama orang dari pertama ketemu gitu loh, Fit. Jadi gue kayak harus beberapa kali ngumpul dulu sama dia gitu kan. Nah cuma kalau misalnya Nilai. kayak gue nggak suka gitu ya gue ngebatasin diri aja sih, kayak nongkrong yuk, aduh nggak bisa bapak gue sakit. Bapak gue sehat gitu lagi. Lain kali jangan itu ya. Lain kali lain kali jangan jual bapak lu ya, saran dari gue ya. Besok gue jual. Gue agak kurang suka sih sama orang-orang yang kayak gini. Gue gak mau sih satu circle sama orang yang menjual bapaknya sebagai alasan untuk gak ngumpul dengan circle. Ya gitu sih, Tapi biasanya lu kayak sendiri gue pernah nyari nggak? alasan gitu. Lu sendiri pernah nggak sih kayak konfront gitu kayak lu kayaknya harusnya nggak gitu deh gitu? Gue sih Dengan biasanya gue jarang nge-confront orang yang emang nggak deket sama gue, karena gue kayak takutnya dia nggak bisa menganggap yang gue confront itu hal yang baik gitu. Jadi gue kayak kalau misalnya gue belum deket ya gue sebisa mungkin get along sama dia. Terus kayak itu sebenarnya circle lo dari mana yang kayak lo menemukan orang yang ternyata lo nggak cocok gitu satu circle sama dia? Ada sih, ada. Cuman soalnya kayak emang kalau kita kan dulu kan kayak misalnya ngumpul nih, kayak kita jarang banget kan ngomongin orang tuh, kayak jarang gibah gitu, jarang kan, Jarang. kayak negatif itu tuh kayak kita jarang kan. Nah ini ada nih satu perkumpulan gue, nggak tahu sih, ada beberapanya tuh yang emang kayak apa namanya gitu, bergunjing itu. Gue Suka gibah ya, suka iya, gibah, bergunjing baik. kita harus bahasa Indonesia yang benar. Iya, jadi gue kayak gue sebenarnya nggak suka, cuman gue sebisa mungkin get along sama mereka. Cuman ya kayak gue nggak ikutan nambahin, cuman gue kayak yaudah asik-asik aja gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue kayak gue lebih ke sebenarnya agak obvious juga sih, walaupun kayak emang gue mencoba untuk get along, cuma kalau gue sendiri tuh agak kalau misalnya gue get along tuh nggak bisa terlalu sampai selama itu gitu loh. Jadi gue akan kayak cabut, ya udah cabut aja gitu, kayak nol, tiba-tiba nol kehadiran gue gitu. Iya sih. Sebenarnya enakan yang kayak gitu sih. Jadi kan kayak orang udah langsung mikir, oh kayaknya dia emang gak cocok nih sama gue. Ya udah deh. Iya sih. Next time gue akan terapin nih. Ide lo boleh juga. Terus kalau misalkan itu kan tadi tipe orang yang lo nggak mau satu circle ya sama orang itu. Kalau misalkan tipe orang yang kayak lo suka banget nih untuk jadi teman, pasti gue gak sih? Gue udah tahu itu. Iya. Gue bilang gitu loh. Enggak gue bohong. Karena gue emang temen yang perfect banget. Enggak. Iya, lu salah satunya. Cuman maksudnya kayak gue kalau misalnya berteman, hey, ini agaknya Kepala gue langsung gede ya. kalau berteman tuh gue kayak lebih ke semuanya sih. Maksudnya kayak gue nggak milih-milih gitu kalau temen ya. Cuma kalau misalnya kayak yang sampai circle yang deket gitu sih, gue biasanya ngambilnya yang emang kayak ya udah se-vibes aja. Jadi lu pernah nggak sih kayak lagi nongkrong nih, terus lu ngerasa kayak energi lu tuh drain, padahal lu kayak ngerasa kayak kayaknya gue nggak suka sih, maksudnya kayak lu belum Emang notice kerasa itu, aja cuma energinya. kayak lu ngerasa energi lu tuh drain. Bener. Nah itu orang-orang yang kayak gitu tuh gue kayak oh berarti mungkin gue emang nggak ini emotionally nggak cocok sama mereka gitu, padahal kayak gue belum notice tuh kayak mereka ada salah Ada yang apa yang nggak sesuainya ya gitu.
Kalau gue sih sebenarnya milih temen itu kayak sebenarnya siapa aja, cuman yang untuk sampai gue mau satu circle itu yang pertama adalah gue harus mastiin ini orang tuh bukan tipe yang menganggap teman itu sebagai kompetisi. Oh right, iya benar-benar. Lu Kalau sering misalnya gak lu sih kejebak kayak gitu tuh emang toxic banget sih. Itu hal yang kayak lu nggak perlu men. Iya, Lu kayak perlu kita melakukan bisa, itu kayak gue bukan musuh lu, kita nggak lagi turnamen futsal men gitu kayak kita bisa berkembang lu harus- bersama, berkembang bener. biak. Karena gue ada pengalaman kayak gitu Zab, kayak setiap yang ini terlalu spesifik sih, cuman kayak ini orang emang menganggap gue bahkan nggak sadar gitu loh sebelumnya, cuman kayak gue ngerasa ketika gue achieve sesuatu gitu, ini orang yang biasanya gue kayak selalu reach out gue tuh di saat gue maksudnya Lagi kayak di gue atas butuh gitu ya? gue butuh kayak bukan masalah untuk dibangga-banggakan apa gimana, kayak At least support system at lah. least support gitu kan, tapi itu sama sekali nggak ada. Nah terus gue baru tahu kalau ternyata emang teman gue yang itu tuh menganggap gue adalah saingannya dia gitu, padahal di luar dari itu semua tuh kayak gue udah menganggap dia temen yang bener-bener temen gitu loh. Ngerti gak sih? Dia itu sangat disayangkan banget gitu, padahal kayak bisa aja gitu kayak kita berdua tuh kayak- membangun iya, bersama berkembang gitu. bersama. Kita cari jalannya sama, even kayak sebenarnya apa yang lo pengen achieve sama temen lo ini sama, tapi temen lo dapet duluan tuh ya kayak kalau temen lo dapet duluan lo bahkan bisa jadi Bisa, iya, narasumber iya, gitu gak sih, iya, temen lo kayak bisa memberikan tips gimana cara dia bisa capai itu duluan gitu gak sih, bukan Kayak dengan temen kita nggak memusuhi. sih kayak kayak ada teman kita yang di SMA kayak dia udah, maksudnya kayak dia kasarnya namanya udah terkenal, tapi dia kayak misalnya kayak dia ada bisnis nih, dia nyari pegawai itu yang dari teman-temannya, ya kan, ada kan yang kayak gitu, maksudnya kayak Bukan emang ya. iya, dan kayak nggak usah malu gitu kan, maksudnya kayak kita mau berkembang bareng, mau sukses bareng dong, namanya circle kan. Dia membagikan, dia mau kayak semua orang ngerasain itu juga gitu. Dan teman yang baik tuh sebenarnya kayak gitu Iya, gitu. bener. Jadi kalau Jangan misalnya kalian kayak kok kayaknya gue bersaing banget sih, kayak kayaknya kok ini orang kayak nggak mau kalah banget sama Iya. fix lo Itu terjebak akan- di toxic friendship, cut off. sabar-sabar. Iya Keren loh. Itu. Gue itu sih yang bikin gue agak, itu sih yang salah satu hal yang gue nggak bisa toleransi banget ya dari pertemanan ya. Despite kayak suka gibah atau apa, cuman kalau itu masih kayak bisa dihindari dengan gue narik diri lah gitu. Cuman kalau misalkan case-nya di sini udah jadi musuhnya gitu, musuh dalam perang dingin tuh kayak gue males banget gitu, karena tujuan berteman gue nggak untuk bersaing gitu loh. Buat membangun, sama-sama membangun kan. Tuh. Tapi lo ingat gak sih dulu kalau pas kita SMA tuh kayak kenakalan kita itu, lo ingat gak sih? Kenalkan kita lebih ke Lo kan sekolahnya di Bulukumba. sama Sama di Bulukumba. lebih ke ini gak sih, kita tuh saking kayak gue menilai circle kita tuh sehat ya gitu, karena Iya, bener. nggak pernah ada yang kayak perang dingin. Padahal kita tuh bersepuluh guys circle ya, itu kan which is kayak banyak banget orang di dalamnya di sana, dan personality-nya juga macem-macem gitu. Cuman entah kenapa di situ tuh di dalamnya nggak ada yang namanya iri-irian gitu kayak kan. kita selalu support, Bener-bener support dan gitu. get along, dan kayak emang kalau misalnya kita capek tuh malah kita nyarinya Bener kita kayak kan. ya nggak draining sama sekali, kayak misal kita kumpul sama circle ini tuh kayak mau 200 hari juga nggak akan bosen gak sih, kayak itu Bikin selalu rumah ada bareng bersama, ngumpul kayak nggak apa-apa deh bersama suami-suami kita. wow. Itu Ya sih, terus sejauh ini juga gue kayak ngeliat kayak circle gue yang paling sehat circle itu. karena di lain daripada kita cuma cerita-cerita doang, kita juga terdapat banyak orang-orang konyol ya kebetulan di dalamnya ya. Kayak orang-orang orang-orang hyperbol yang kayak 1 dikali 10 gitu. Benar gitu, kayak contoh kekonyolan nih ya yang menurut gue tuh lucu gitu ya. Di SMA tuh kita pernah, jadi ada anak SMA kita tuh jualan pulsa sebenarnya dia ya. Oh, Dia iya. jualan pulsa, tapi dia jualan juga apa sih namanya, mari yang Iya, mari yang kayak regal dikasih yang coklat, ditumbuk terus kayak terus dibulet-bulet, dibulet-buletin tau gitu. gak sih? Tau gak sih? Allah. Bukan regal, jadi dia ditumbuk Bukan, pokoknya kalian ngerti kan yang kayak bola-bola Ganovi pakai coklat. pakai meses. Nah, itu cokobol cokobol, ya, satu bisa dibilang kecap. itu ya, cokobol. Nah, terus karena kita tuh orangnya predator semua ya. Predator dan aktif. Dan dia menawarkan gitu kan. Terus kayak kita lihat, ih udah mau sore ya, udah mau kita pulang jam 4 ya.
Udah mau sore tapi kok masih banyak gitu. Akhirnya kita menawarkan dengan baik hati kayak kita jualin aja kok nggak. Akhirnya kita bener-bener membawa si satu nampan gitu, 2 nampan nggak sih? 2 nampan. Dan kan? kita mark up harganya. Mark up harganya kita dari awal kita jualin itu dengan orang yang nggak laku coba. Awalnya berapa sih harganya? Dia tuh kayak 500, kita jual 1.000 gak sih kalau nggak salah? 2.000 anjir. Oh iya, kita naikin 1.500 harganya. Tapi kita nggak ngambil untungnya. Untungnya buat dia karena kayak jual. Kayak yaudah iseng aja dan ada yang beli dan laku. Dan ada yang beli dan itu kayak habis. Iya anjir kayak keren banget. Terus gue ingat gak sih yang waktu itu kayak pas hari Jumat tuh, gue ingat banget kan hari Jumat, terus kayak kita kan harusnya kayak apa sih kegiatan kita Jumat? KJS. Nah ya kayak KJP apa kayak? Kegiatan Jumat Pagi apa kan ada yang sorenya. Sore berarti. Nah kegiatan Jumat sore kan KJS tuh. Kajian, kegiatan. Kajian. Ya udah tuh terus habis itu kita nakal nih, kita keluar kan cabut. Nah kebetulan kayak di deket sekolah kita tuh ada SD juga, dekat. Nah depannya tuh ada yang jual pancong ya. Pancong atau apa sih itu yang ini kayak, cerita yang mana ya? Ih dengerin dulu. Oh, ya, okay. Terus kayak kita mencari gitu kayak abangnya ada nggak sih, lo tau nggak sih? Kita bikin Iya, sendiri. terus kayak enggak, gua ngide. Maaf ya bang, terus kayak kita pencet sendiri, terus kayak masak sendiri. Terus dia diselipin ke situ kayak gua mau warna pink, kuning dan hijau dong kayak. Padahal mereka nggak menyediakan self service nih. Iya, Tukang kue cubit. Oh iya kue cubit ya. Kue cubit itu nggak menyediakan self service Kita gitu. ngide sendiri. Kita kayak nah kalau kita tuh masih yang kayak gitu-gitu sih. Itu itu hal-hal random yang menurut gua kalau perlu adalah gitu ya untuk satu circle tuh nggak cuma yang kayak gosip atau kayak ngomongin orang gitu. Hal-hal konyol kayak gitu tuh kalau dilakuin bareng-bareng lebih membuat momen yang dan naikin kayak chemistry gitu ya guys sih. Tuh kayak kita membuat bahasa-bahasa hiperbola sendiri ya gitu. Terus juga kita suka mengganti kata ganti banget menjadi sempurna. Sempurna, maksimal, selamanya abadi. Abadi benar. So kayak panas banget hari ini. We don't say panas banget in this circle ya. Yes, we say panas sempurna. Yes, panas sempurna. So kok beda sih? Kok beda? Itu bukan circle gue ya. Beda ya? Pokoknya kayak gitu lah. Beda sih ternyata. Kayak panas sempurna gitu. Ya intinya banyak banget yang sampai gimana ya? Jadi sama gitu loh. Kalau ya lu pernah ngerasa nggak sih kayak lu semakin lama nongkrong sama orang itu lu jadi ke orang ituan gitu. Iya, ke orang. Oh, itu juga salah satu bahasa kita. Sih? Itu salah satu bahasa kita juga kayak gitu. Ke dan an. Kayak ya, misalnya nih, kayak lu makan mie terus. Kamu udah kemian, kayak gitu. Itu artinya kayak lu udah gumoh sama mie-nya. Itu kayak bahasa kita juga anjir. Kayak ada penyakit kejengkolan kan gitu. Nah, itu lu tuh ke orang ituan gitu loh. Saking lu keseringan banget nongkrong sama orang itu gitu. Iya. Bahkan gue pacaran sama pacar gue aja dia mengikuti gue dengan bahasa sama pacar gue sekarang bahasa gue aja gue kayak wah bahasa sekut ya kan. Dan itu jadi circle kita ini namanya sekut ya. Circle itu namanya sekut. Tuh kayak gue kaget banget tiba-tiba cowok gue ngepap macet gitu, macet sempurna anjing itu bahasa gue. Wow, udah awam digunakan ya untuk semua orang. Jadi kalau kita bikin kamus akan bisa setebal ini sih. Segini sih ya. Ya lebih kecil dikit gitu. Oh iya, boleh segini. Gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya di dalam circle itu lu buat aja keseruan gak sih gitu. Lu lakukan hal-hal yang lu pikir tuh seru dan serunya bisa dilakuin rame-rame gitu ya nggak sih kan? Tapi belum tentu juga kayak circle kita tuh emang yang kayak circle yang kayak sempurna gitu. Ya, maksudnya kayak kita pasti juga ada yang kayak konflik itu ada. Bener. Kayak cara kita mengatasinya tuh bukan yang kayak toxic gitu, dengan menyerang. Kita nggak akan pernah diem gitu nggak sih? Kita nggak diem dan kita nggak, kalaupun kita kayak confess dan kayak ngomongin gitu tuh kayak kita nggak nyerang, kita di sini nyari jalan keluar ya bener banget. Karena kita beberapa kali ada masalah yang harus diselesaikan dan kita menyelesaikan dengan forum. Iya benar. Oh iya benar, namanya forum. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi ngobrol gitu, maksudnya kayak mau membahas sesuatu yang semua orang harus datang di hari itu sama dengan itu ada masalah yang harus diselesaikan. Kayak kamu waktu itu pernah kan di forum? Iya, aku pernah menjadi topik. Ya, segitu aja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Episode pertama kita nih. Ya, jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya biar tahu kapan aja kita update video barunya. Yes, right. Karena nanti selanjutnya kita bakal nampilin yang lebih seru lagi dan lebih menarik lagi ya topiknya, of course. Oke.